Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Ya, kali ini kita berjumpa di mata pelajaran Proyek Penguatan Profil Pancasila dan Budaya Kerja dengan tema kepekerjaan. Ya, kali ini kita nggak seperti biasa. Seperti biasa, yang biasanya mata pelajaran produktif, kali ini kita bertemu di mata pelajaran Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan tema kepekerjaan. Oke, jadi di sini untuk pertemuan pertama ini ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas ya, membangun impian siswa SMK. Jadi di sini kita membangun impian-impian kalian ya, impian-impian kalian apa aja yang akan kalian lakukan di kemudian hari ya kan, segala macam. Nah, untuk bahannya itu nanti ya, jadi pas kita mau gambar river of life atau sungai kehidupan ya, nanti kita menggunakan kertas, pakai kertas A4 saja sudah cukup sepertinya. Nah, jadi tujuannya dari pembelajaran ini tuh peserta didik atau kalian siswa itu mampu membangun impian tentang masa depan kebekerjaan melalui gambar sungai kehidupan atau river of life. Nah, jadi pelaksanaannya atau diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan impian kesuksesannya yang diharapkan. Ya, kalian bisa baca di situ ya, ada sampai poin 7. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita sampai poin 3 aja dulu ya. Ya, silakan dibaca dulu. Oke, kalau sudah, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke inti dari pertemuan kali ini ya, jadi Bapak mau tanya dulu. Jadi sebenarnya kalian itu punya impian nggak untuk di masa mendatang yang akan kamu capai? Atau sudahkah kamu merencanakan apa saja yang sudah kamu capai, ya kan? Sudahkah kamu planning, intinya kamu sudah planning kah untuk mencapai impianmu tersebut, ya kan? Nah, kalau belum, nah di sini di pertemuan kali ini kita akan membahas cara-caranya ya. Jadi cara-cara langkah-langkah apa saja yang ya kamu akan capai untuk apa yang kamu akan lalui ya kan, planning apa saja langkah-langkahnya gimana untuk mencapai cita-citamu dan impianmu. Nah, jadi untuk mencapai sebuah impian itu ya, jadi kalian harus pikir matang-matang mulai dari sekarang ya kan. Kalau nggak dari sekarang kapan lagi? Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan yang pertama, jadi impian dan kesuksesan. Jadi setiap orang itu ya, jadi punya cita-cita dan impian yang mau dicapai di kehidupan yang masa mendatang. Ya dong, masa gak punya cita-cita dan impian apa di masa depan ya kan. Nah, impian-impian tersebut itu ya jadi bisa berupa dokter, teknisi mesin, operator bubut, mesin CNC dan lain-lain. Nah, untuk mencapai itu semua itu dibutuhkan proses dan rencana ya yang akan kamu tempuh untuk mencapai hal tersebut. Jadi nggak semerta-merta langsung tentang dorong dalam pleng langsung jadi, jangan. Nah, jadi kita harus seenggaknya sudah memikirkan matang-matang apa kamu pengen apa di masa mendatang, pengen jadi apa ya kan. Nggak masalah misalnya kamu teknik mesin gitu ya, nanti besarnya jadi teknik otomotif, gak masalah, itu masih linear, masih berhubungan ya kan, masih bisa, itu gak masalah. Atau kamu teknik mesin, kamu pengennya nanti kalau besar jadi dokter, itu gak masalah juga, itu sebuah impian, gak ada yang melarang ya. Cuman ada proses-prosesnya yang kamu harus lakukan untuk mencapai cita-citamu itu ya. Nah, impian atau cita-cita itu sudah harus di planning mulai dari sekarang ya.
Jadi kalau nggak sekarang ya, kalau kamu nggak planning dari sekarang, nanti kamu bingung ke depannya gimana, ya kan? Wah, kan banyak tuh, sudah banyak lah contoh-contoh dari kakak-kakakmu yang sebelum-sebelumnya yang sudah lulus, ya kan? Itu kebanyakan ya habis lulus itu bingung mau ngapain, mau kerja apa, ya kan, masih rancu dan segala macem. Nah, di sini kita akan belajar supaya kamu tidak seperti itu. Jadi kamu sudah terplanning mulai dari sekarang, ya, sudah terplanning, sudah termotivasi, tertanam di hati kamu supaya kamu bisa mencapai cita-citamu dan impian tersebut, ya. Nah, supaya kita dapat mengikuti rencana-rencana yang sudah kita buat untuk mendapatkan impian dan cita-cita tersebut berdasarkan pengalaman orang di sekitar, guru maupun orang tua. Nah, jadi eh, jadi kita juga harus memikirkan rencana-rencana apa saja yang akan kita tempuh untuk mencapai cita-cita dan impian itu berdasarkan pengalaman orang, ya kan, pengalaman orang sekitar, lingkungan kita itu, guru, seperti bapak, terus maupun orang tua kita. Yang terutama itu, karena orang tua yang lebih dekat dengan kita. Jadi dia bisa sharing, dan dia bisa bahkan bisa bantu kita untuk mencapai cita-cita kita. Nah, nanti kalau sama orang tua juga kita bisa diarahkan. Tapi seenggaknya kamu udah punya planning untuk mencapai cita-citamu itu. Nanti kamu bisa utarakan atau bicarakan pada orang tuamu. Nanti orang tuamu bisa membantumu untuk mencapai impian dan cita-citamu itu, ya. Nah, langkah-langkahnya atau step by stepnya ya untuk mencapai cita-cita kita itu, ya, ada beberapa. Jadi yang pertama itu ya, kita pikirkan dulu, renungkan apa yang ingin kita capai di masa depan, ya. Jangan sampai kamu bingung, ya kan, saking banyaknya pekerjaan kamu bingung gitu. Ya, kalau bisa yang memang kamu sukai gitu. Misal bapak, ya, bapak ini dari dulu memang udah merencanakan untuk menjadi guru, ya, dari SMP bahkan, ya. Tapi bapak belum ngerti guru tuh guru apa aja gitu kan. Nah, akhirnya bapak setelah masuk sekolah menengah atas, ya, bapak menggali lagi informasi tentang apa aja sih guru itu, ya. Ada guru apa saja yang ada di sekolah, ya. Jadi akhirnya bapak temukanlah menjadi guru teknik mesin sampai makanya bapak sekarang bisa mengajar kalian semua. Nah, itu terus kita planning, ya kan, harus kita renungkan baik bener-bener, jangan sampai planning atau cita-cita kita itu sampai salah gitu loh, sampai melenceng dari apa yang kita inginkan, ya. Jadi kalau memang itu, ya kita harus tetap itu gitu loh. Kok kita sudah mantep gitu ya, di hati sudah mantep, oh saya pengen jadi guru, ya memang dari awal kamu planning sampai akhir pun kamu juga harus tetap mikir jadi guru, ya. Atau kamu masih mau pikir-pikir dulu. Makanya di sini untuk step pertama kamu harus berpikir dulu apa saja yang akan kamu planning di masa depan, apa aja yang kamu apa saja yang kamu ingin capai, ya, di masa depan, ya. Nah, yang kedua, yang B, ketahui dulu apakah impianmu itu dicapai dengan jurusan yang maaf itu salah. Jadi ketahui apakah impianmu itu, ya, dapat dicapai dengan kondisimu yang sekarang. Nah, kondisimu yang sekarang kan teknik mesin. Bapak kan nggak tahu ya kamu di masa mendatang pengen jadi apa. Bisa aja kamu dari teknik mesin mau jadi teknik elektro, kan bapak nggak tahu, ya. Nah, itu nggak masalah, itu nggak ada salahnya seperti itu, ya. SMK teknik mesin, pengennya nanti besarnya jadi teknisi listrik, itu nggak masalah, itu nggak ada yang salah, ya. Jadi ketahui dulu impianmu ini bisa dicapai nggak. Nah, kalau kamu nggak bisa, misalnya
nggak selinear seperti tadi itu ya. Jadi teknik mesin malah di masa mendatang ingin jadi teknisi listrik. Nah itu kamu ketahui dulu, kan itu nggak selinear ya, nggak segaris lah, nggak sejurusan sama yang kamu sekarang ini ya. Nah itu kamu harus sudah planning. Nah yang bisa dilihat di C itu ya. Jadi rencanakan planning apa yang kamu akan ambil untuk mencapai cita-citamu dan impianmu. Nah walaupun kamu sekarang teknik mesin, nanti bisa menjadi teknisi listrik nggak masalah, tapi kamu harus planning. Walaupun saya teknik mesin, bagaimana cara saya untuk mewujudkan cita-cita yang akan saya capai di masa mendatang ya. Jadi harus dipikirkan, planning dulu. Jadi bapak dulu tuh jadi guru tuh sudah planning memang, jadi sudah merencanakan kalau bapak besar ini jadi guru gitu loh, atau jadi dosen. Dah pilihannya dua itu aja. Nah terus apa aja langkah-langkah yang akan bapak ambil untuk mencapai cita-cita itu. Nah ini bapak sharing sedikit bagaimana bapak dulu mencapai cita-cita bapak atau impian bapak sampai sekarang ini ya. Nah jadi bapak planning dari masih SMP itu dulu, bapak planning apa yang sebenarnya bapak mau. Akhirnya bapak pengen jadi guru. Dari awal bapak pengen itu sampai akhir ya bapak pengen jadi guru, bukan semerta-merta bapak semerta-merta dulu bapak pengennya jadi A, ternyata gedenya bisa jadi guru. Enggak. Tapi kalau bapak memang dari dulu sudah planning, bapak pengen jadi guru atau dosen, dah dua itu toh. Nah tapi gimana caranya untuk mencapai itu? Nah jadi bapak sekolah dulu SMA IPS, malahan kan ada nyambung gitu kan, IPS sama teknik gitu, kuliahnya teknik ya kan enggak nyambung ya kan, bahkan enggak sinkron. IPS belajarnya sosial, teknik belajarnya ilmu teknik atau ilmu fisika dan perpaduan ilmu fisika dan matematika, kan enggak nyambung ya kan. Tapi bapak enggak misal, tapi bapak malah mikir gimana caranya bapak bisa mencapai cita-cita bapak. Akhirnya bapak merantau ke Jawa untuk mengejar ketinggalan bapak yang memang bapak lah ya, memang bapak nggak sengaja lakukan, memang itu nggak sengaja bapak lakukan sendiri kesalahan itu ya kan. Nah untuk memperbaikinya bapak planning, habis lulus SMA ini bapak harus merantau ke luar pulau Kalimantan untuk mengejar ketinggalan bapak, yaitu dengan sekolah kilat ya, sekolah kilat. Untuk apa? Untuk bisa masuk ke perguruan tinggi teknik. Nah seperti itu, planningnya seperti itu. Habis itu kalau sudah, nanti bapak masuk jalur apa? Nanti di kalian kalau udah mau kuliah tuh ada 3 jalur ya, biasa setiap kampus atau universitasnya ada beberapa ada jalur ya. Jadi ada jalur SBMPTN, terus SNMPTN atau jalur mandiri, masing-masing tergantung masing-masing kampus. Nah, bapak akhirnya setelah sudah ikut sekolah kilat ya selama 3 bulan, akhirnya bapak ikut tes dan akhirnya alhamdulillah bapak masuk. Nah seperti itu. Jadi kalian harus mikirkan planning A, planning B, planning C, dan planning sampai serah kalian mau sampai Z juga nggak masalah ya. Kalian harus mikir planning itu. Jadi kalau planning A gagal, bisa planning B. Kalau planning A dengan B udah hampir sama, berarti bisa digabungkan. Planning A dengan planning B itu bisa digabungkan untuk mencapai cita-cita kalian, seperti itu. Jadi jangan menyesal, jangan rasa bersalah. Mungkin ada sebagian dari kalian ada yang wah, aku salah ngambil jurusan nih, aku pengennya TKJ tapi masuknya mesin karena aku gedenya pengen jadi teknisi komputer. Nggak masalah itu ya, nggak masalah. Nanti bisa diperbaiki dengan ke jenjang perguruan tinggi. Nah itu bisa kamu perbaiki di situ. Perguruan tingginya berarti kamu harus bagian elektro bagian komputer dan jaringan. Nah seperti itu. Jadi nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi semua terus di planning mulai dari sekarang untuk mencapai cita-citamu. Jadi kamu nggak bingung.
kamu mau A, ya kamu harus cari cara gimana kamu bisa tujuan cita-citamu si A ini, ya kan. Ya sama aja kayak kita mau mendapatkan hatinya, ya kan. Otomatis kita harus berjuang, ya kan. Gimana pun caranya kita harus berjuang untuk mendapatkan si hati A ini, ya kan. Nah itu seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini perumpamaan seperti itu. Nah untuk selanjutnya ya, jadi setelah semua sudah kamu rencanakan, itu usahakan buat sebuah diagram, ya, buat diagram atau sebuah gambar, ya kan, untuk menceritakan, ya kan, untuk menceritakan perjalananmu, perjalanan yang kamu udah tempuh untuk mencapai cita-citamu yang sekarang ini, ya. Jadi kamu gambar, misalnya gambar pohon kehidupan. Jadi pohon itu kan akar, ya kan. Akar itu apa? Berarti kan memikirkan rencana. Setelah pohon ini tumbuh, maka tumbuhnya jadi batu tunas. Tunasnya ini apa? Planning, ya kan? Iya dong kan. Pohon itu berasal dari tunasnya itu dulu kan, planning dulu. Jadi itu planning. Setelah itu batangnya kalau sudah jadi udah tumbuh besar, akhirnya jadi batang, dan daun-daun kecil, ranting kecil-kecil. Nah itu sebagai perumpamaan planning kita sudah mulai terlihat gitu loh. Planning kita untuk terlihat untuk mencapai cita-cita kita itu sudah sejalur, tinggal kita menjalani terus dan seterusnya sampai pohon itu besar. Nah seperti itu. Tapi di sini kita akan membuat river of life. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa di sini kita akan membuat sebuah river of life atau sungai kehidupan untuk menceritakan bagaimana proses perjalananmu untuk proses perjalananmu yang sudah kamu lewati, ya, untuk mencapai cita-citamu sekarang, seperti itu. Nah oke, sekarang waktunya tugas. Jadi tugas kalian itu simple ini kok, nggak susah ya. Jadi kalian bisa lah. Jadi yang pertama silakan dibaca ya. Jadi sini kalian baca. Jadi pertama, sebutkan cita-cita dan impian yang akan kamu capai di masa mendatang. Nah baru berikan alasannya. Jadi kamu kenapa ngambilin? Kamu pengen jadi ini. Alasannya apa gitu kan? Gak mungkin dong semerta-merta nanti kamu tanya, kamu tanya saudaramu, mas kamu pengen jadi apa? Aku pengen jadi tentara. Kenapa? Diem. Atau enggak kamu jawab, oh ikut temen. Jangan. Cita-cita dan impian tuh kalau bisa memang dari dirimu sendiri ya. Kalau dari dirimu, kemauan dirimu sendiri, kemauan dari diri sendiri itu kamu pasti bisa menjawab, ya kan, alasannya apa kalau kamu ambil ini. Nah itu kalau kamu ngambil impian dan cita-cita itu memang dari kemauanmu sendiri, pasti bisa berikan alasannya, ya kan. Oke, nomor 2. Jadi tugas nomor 2 setelah kamu udah tahu cita-cita dan impianmu, kamu jelasin planning apa aja yang mau kamu lakukan di selanjutnya, ya. Jadi ya mulai dari sekarang sampai seterusnya, ya kan, sampai ke berapa tahun ke depan untuk mencapai cita-citamu itu. Nah itu setelah menjelasin apa saja, nanti plan A, plan B dan segala macam, bisa seperti itu. Terserah kamu mau jelasin seperti apa. Nanti misalnya kamu kasih planning A, nanti saya bakal gini. Kalau enggak gitu, nanti setelah itu planning A selesai, bisa planning B apa aja, gini gitu, bisa lah ya. Nah ini bapak nggak tentukan, jadi terserah kamu gimana nanti kamu menulisnya, ya. Nah selanjutnya, nah ini yang tadi, jadi kita menggambar river of life atau sungai kehidupan. Nah jadi yang menggambarkan proses yang sudah kamu lewati dalam mencapai cita-cita dan impianmu. Jadi nanti kamu gambar, ya. Jadi ada gambar yang bagus, ya. Jadi nanti gambar yang bagus di kertas A4, ya. Jangan lupa seperti biasa, karena kita anak teknik, jadi kita harus menggunakan garis tepi untuk menggambar, ya. Tapi gak usah pakai etiket, jadi garis tepi aja. Jadi garis tepi caranya ya udah jelas, kamu udah paham dong, karena kamu anak teknik udah bapak ajarkan, jadi udah paham caranya. Nah garis tepi, habis itu di dalamnya nanti kamu gambar tuh sungai, ya.
sungai, terus bukit dan segala macam. Nah, nanti situ kamu habis kamu gambar ya, jadi kamu jelasin kalau bisa sungainya kan, sungai itu kan mengalir dari hilir menuju dari hulu menuju hilir ya kan, dari hulu menuju hilir, dari sumber menuju ke muara. Nah, nanti kamu jelasin apa saja yang sudah kamu lewati selama proses mencapai cita-cita. Nanti kamu jelasin, kamu gambar aja dulu. Nanti kalau bisa sungainya itu kan, sungai kan mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Nah, itu kamu bisa lah nanti kamu gambar sungainya itu yang pemandangan sungainya itu yang bagus dan ada tangganya ya. Jadi sungainya itu dari atas turun ke bawah, turun lagi ke bawah, turun lagi ke bawah, turun lagi ke bawah sampai ke muara. Nah, pas dia turunnya itu kamu nanti jelasin. Jadi untuk tingkat pertama, jadi saya seperti ini. Nah, jelasinnya di mana? Nanti jelasinnya di bawah gambar. Planning yang akan saya lakukan adalah bla 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 bla, seperti itu ya. Gambar yang bagus ya. Gambar yang bagus, kalau bisa diwarnain ya nggak apa-apa. Silakan. Nanti kalau sudah, silakan nanti dikumpul di Google Classroom. Oke, seperti itu aja. Mungkin dari Bapak untuk mata pelajaran ini. Nanti kita di selanjutnya ya, kita akan membahas poin yang ke berapa tadi? Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas poin yang ketiga dan sampai kelima. Oke? Nah, oke. Mungkin sekian itu dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga kalian bisa mengerjakan ya. Kalau ada yang kurang atau kurang paham, bisa tanya Bapak seperti biasa lewat WA ya. Lewat WA, nggak masalah. Kalau Bapak nggak sibuk, nanti Bapak pasti balas. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.